Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sabila Azara dan 3 teman saya, Baruna, Siti, dan Elsa dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan sesuatu negara. Istilah konstitusi ini dikenal dalam sejumlah bahasa, dari berbagai bahasa Inggris, Jerman, Prancis, dan lain-lainnya. Lalu ada menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara lagi. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai sesuatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Itu berdasarkan Projodicoro tahun 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sesuatu negara berdasarkan Lubis tahun 1976, 88, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara oleh Mahfud MD 2001. Lanjutnya oleh Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Selanjutnya oleh C.F. Strong, yang menganut paham modern secara tegas, menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke atau Astien Rianto tahun 2009. Selanjutnya ada fungsi-fungsi konstitusional. Yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Yang terakhir adalah menjamin hak-hak asasi warga negara. Di sini juga ada perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Yang pertama, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Yang pasti iya. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Yaitu mengatur dan menjadi pegangan penyelenggaraan pemerintah negara. Apakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Negara yang tidak memiliki konstitusi itu ada dari negara Inggris, ada Israel, dan Selandia Baru atau New Zealand. Pertanyaan ketiga, jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut?
Tidak akan ada pegangan atau pedoman dalam penyelenggaraan sesuatu pemerintahan sehingga bisa muncul kekacauan yang jika dibiarkan dan membahayakan eksistensi dari sebuah negara. Sulit untuk dapat mewujudkan ketertiban baik itu pada tata pemerintahannya maupun dalam tata pergaulan masyarakatnya. Yang kedua ada, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Yaitu berupa aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Apa materi muatannya? Semua hal yang berwujud mengatur kehidupan negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis juga. Yang ketiga, apakah konstitusi itu selalu tertulis? Tidak, konstitusi juga ada, yaitu konstitusi yang tidak selalu tertulis. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Seperti yang tadi, yaitu negara Inggris, Israel, dan Selandia Baru atau New Zealand. Yang terakhir, apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan dalam pemerintah negara. Lalu ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Historisnya, menurut Habes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul 93 adagium Homo homini lupus, atau man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum onionis. Selanjutnya timbul perjalanan rakyat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa dan menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Lanjut, masih histori, dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan sesuatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplementasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan orang terpenting dan menonjol di antara orang yang sederajat sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Dalam pandangan sosiologi, ada dari Louis X. 1V meningkatkan kekuatan Perancis di Eropa melalui 3 peperangan besar: Perang Perancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1901 dan sampai 1914. Louis ini berhasil menerapkan absolutisme dan negara tersebut, ungkapan L.I.T. moi, atau negara adalah saya, sering dianggap berasal dari dirinya. Walaupun ahli sejarah terdapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar diutipkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotip absolutisme yang dia anut. Seorang penulis Perancis, Léus de Rouault, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis berkata sebagai ajalnya, masih dari sosiologisnya. Lanjutan dari tadi yang artinya itu saya akan pergi tapi negara akan tetap ada. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis berkuasa dengan sewenangnya. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat.
Sepeninggalan dirinya, kekuasaan yang tidak mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga kekuasaan akhirnya dihentikan dan dianggap pada Revolusi 10 Agustus. Dan akhirnya gambar di samping dalam sejarah Perancis saja Raja Louis bertindak absolut. Mengapa bisa? Sumbernya ada di Wikipedia. Dari segi politiknya ada beberapa yang harus dibacakan. Yang pertama ada pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah ada dalam pasal 4 ayat 1. Yang kedua ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden ada dalam pasal 6 ayat 1. Yang ketiga ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di pasal 7. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya ada dalam pasal 7A dan 7B. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR ada dalam pasal 7. C. Yang keenam ada pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ada dalam pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang ketujuh ada menyatakan keadaan bahaya dari pasal 12. Yang kedelapan ada mengangkat dan menerima data negara lain ada dalam pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang kesembilan ada pemberian gerasi dan rehabilitas pada pasal 14 ayat 1. Yang ke-10 ada pemberian amnesti dan abolisi ada dalam pasal 14 ayat 2. Yang ke-11 ada pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan ada dalam pasal 15. Yang terakhir ada pembentukan dewan pertimbangan ada dalam pasal 16. Masih dalam politik, semua pasal tersebut berisi aturan dasar mengatur kekuasaan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Inilah alasan mengapa diperlakukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Oleh Curtis dan Brahim 1988. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dengan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Di sini ada membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Deskripsinya, jadi pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan dan berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, Megamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua ada menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta memberantaskan korupsi dan nepotisme KKN. Yang selanjutnya, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang selanjutnya, mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan di sebuah negara, baik konstitusi secara tertulis atau tidak tertulis, yang mengikat sebuah cara yang mengatur sistem pemerintahan negara yang dapat diterapkan dalam suatu masyarakatnya. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan dan derajat supremasi. Konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukuman tertinggi dan hukuman dasar negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.